Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik kan kabarnya? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Temanya beriman kepada malaikat Allah pada pembelajaran di kelas 2 bab 7 di semester 2. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Dalam kali ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama yaitu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meneladani sikap mulia malaikat dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian, kita pada materi ini beriman kepada malaikat Allah. Apa sih itu iman? Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat artinya percaya bahwa benar-benar Allah menciptakan malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman keberapa ya teman-teman? Sebelum kita mengingat-ingat, mari kita ingat-ingat dulu tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman kepada malaikat termasuk rukun iman keberapa? Rukun iman yang kedua. Siapa malaikat itu teman-teman? Malaikat adalah makhluk gaib. Artinya makhluk gaib itu apa? Makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Allah menciptakan malaikat dari nur dan cahaya. Apa sih tugas malaikat itu? Tugas umum malaikat ada 7. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah. Yang kedua, bertasbih kepada Allah siang dan malam. Yang ketiga, memohon ampunan kepada orang yang beriman. Yang keempat, menyiksa ahli neraka. Yang kelima, memikul ars. Yang keenam, memberi kabar gembira dan memperkukuh kaum mukmin. Yang terakhir yaitu ketujuh, membawa wahyu kepada nabi dan rasul. Sifat-sifat khusus yang dimiliki malaikat. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, tidak berubah atau menjelma menjadi seseorang atas kehendak Allah. Yang keempat, yaitu senantiasa memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan terakhir, ikut bahagia ketika seseorang mendapat Lailatul Qadar. Iman kepada malaikat memiliki beberapa makna, di antaranya yang pertama meyakini bahwa malaikat itu ada, yang kedua meyakini bahwa malaikat ciptaan Allah, yang ketiga malaikat tidak boleh disembah, yang keempat meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Mari mengenal nama-nama malaikat Allah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Izrail, Munkar dan Nakir, Rokit dan Atid, Malik Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga.
itulah 10 malaikat Allah. Malaikat yang 10 itu yang pertama ada Jibril. Jibril yaitu bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu artinya petunjuk atau pedoman. Wahyu diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Wahyu diterima Nabi dan Rasul untuk disampaikan oleh umatnya. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat Mikael. Malaikat Mikael bertugas membagi rizki. Rizki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan lain-lainnya. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Sangkakala adalah sebutan terompet suci milik malaikat Israfil. Sangkakala malaikat Israfil terbuat dari cahaya dan berbentuk seperti tanduk. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Malaikat kelima dan keenam yaitu Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang selanjutnya yaitu 7 dan 8 yaitu malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib bertugas mencatat perbuatan baik manusia. Kalau malaikat Atid bertugas mencatat perbuatan buruk manusia. Malaikat Rokib dan Atid disebut dengan sebutan Kiroman Katibin yang artinya pencatat yang mulia. Yang selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan malaikat Zabaniyah. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan juga diperintahkan untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Terima kasih, semoga bermanfaat.